Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami akan mencoba membuat tutorial bagaimana mengisi biodata kaitan dengan PPDB tahun 2022. Nah, di mana untuk pengisian biodata siswa, mengisi persyaratan umum dan juga persyaratan khusus itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu biodata siswa diisi oleh sekolah asal SMP maupun MTS-nya. Nah, sekolah asal harus login dulu menggunakan link atau alamat webnya sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Nah, nanti sekolah asal login sebagai akun operator, jadi bisa diisi sebagai akun operator. Ketika login sekolah itu login menggunakan akun admin, nah itu tidak bisa menginput untuk biodata siswanya. Jadi diharapkan nanti Bapak dan Ibu sekolah SMP maupun MTS kalau mau mengisi biodata siswa untuk persyaratan umum dan persyaratan khususnya diharuskan login menggunakan akun sebagai operator dengan menggunakan link depannya itu sekolah.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Nah, pada kesempatan ini kebetulan kami tidak mempunyai akses ataupun akun sekolah SMP atau MTS-nya, jadi kami tidak bisa mempraktekkan bagaimana mengisi biodata siswa menggunakan akun sekolah. Nah, cara yang kedua yaitu pendaftar atau siswa bisa mengisi biodatanya masing-masing dengan menggunakan link pendaftar.ppdb.disdik.jabarprov.go.id. Nah, sebetulnya mau menggunakan akun sekolah ataupun menggunakan akun pendaftar tidak terlalu jauh berbeda, cara pengisiannya hampir sama. Baik, kami akan mempraktekkan bagaimana mengupload biodata dan juga berkas nanti menggunakan akun sebagai siswa atau pendaftar. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu ada yang datang ke sekolah kami untuk menanyakan bagaimana cara mengupload atau mengisi biodatanya. Nah, pertama kali kita masuk sebagai akun pendaftar, atau kalau misalkan yang mau diisinya oleh siswa. Kalau misalkan yang mau mengisinya sekolah asal, tinggal nanti mungkin menggunakan link depannya itu sekolah bukan pendaftar. Baik, kebetulan ini saya jadikan sampel, ada yang datang ke sekolah siswa, kemudian akunnya juga sudah ada. Kalau misalkan saya isi untuk username-nya ini menggunakan akun siswa masing-masing. Nah, untuk passwordnya biasanya itu huruf kapital semua ya. Baru kita klik login. Nah, ketika sudah login, ini ada 3 menu, home, biodata, dan juga persyaratan. Nah, di biodata kita lihat, tinggal klik menu biodatanya. Ini sudah ada disajikan beberapa data. Ya, ini ngambilnya dari data Dapodik. Nah, ada bagian-bagian yang kosong. Nah, ini bagian-bagian yang kosong ini atau kolom-kolom yang kosong ini disesuaikan dengan data dokumen berkas si pendaftar. Contoh, kota atau kabupatennya ini juga diisi sesuai dengan yang ada tertera di kartu keluarga.
Ini Kecamatan Cikajang, kelurahannya Simpan, RT RW 34. Nah, yang harus juga diperhatikan ini terutama nanti untuk jalur zonasi di tahap 2 yang akan dibuka tanggal 23. Nah, ini titik koordinatnya. Titik koordinat dipastikan ini harus sesuai dengan alamat yang tertera di kartu keluarga. Kalau misalkan mau lebih jelas, ini tinggal kita klik street mapnya atau satellite mapnya. Nah, ini bisa kelihatan di rumah si pendaftar itu di sebelah mana ya. Kalau misalkan ini sudah sesuai titik koordinat, alamat, data-data yang ada di biodata ini sudah sesuai, sudah betul, kita klik simpan, kemudian accept. Nah, ini ada keterangan data berhasil diperbarui. Nah, selanjutnya nanti di persyaratan atau di menu persyaratan ini ada 2 yang harus diisi. Yang pertama adalah persyaratan umumnya, yang kedua persyaratan khusus atau jalur mana yang nanti yang akan dipilih oleh siswa. Nah, di persyaratan umum, ini yang harus di-upload oleh siswa ataupun oleh sekolah. Ini sama tampilannya. Yang pertama itu adalah ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu peserta ujian sekolah. Nah, ini bentuknya mau gambar atau PDF. Nah, disarankan untuk besar filenya itu jangan terlalu besar ya, maksimal mungkin 1 MB ya. Kalau misalkan lebih dari 1, kemarin saya coba yang filenya itu 2 MB itu sistem tidak menolak untuk diupload. Jadi ini harus kalau misalkan filenya gimana, kalau misalkan filenya terlalu besar, nah nanti tinggal diperkecil, atau misalkan kalau filenya PDF itu bisa dikompres ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu surat keterangan lulus atau surat atau kartu peserta ujian sekolah, ini juga dipoto atau bentuknya mau gambar atau PDF, ini diupload. Kemudian akta kelahiran juga sama, ini juga diupload, tinggal diklik, nanti tinggal dipilih mungkin tipe ataupun nanti di sebelah mana file untuk akte kelahiran, ini tinggal diklik. Nanti kalau misalkan ini sebagai sampel aja karena kami tidak punya filenya, ini sebagai sampel aja. Nah, nanti ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu filenya kalau sudah terupload. Ini besarnya 87 KB ya. Kemudian kartu keluarga ini juga sama ya, ini juga tinggal dipilih nanti sesuai dengan berkasnya. Kartu keluarga, KTP orang tua juga sama. Nah, terakhir mungkin nanti di sini ada data kependudukan. Di nomor kartu keluarga itu biasanya nomor kartu keluarga yang ada di bagian atas ya, di kartu keluarganya. Nah, ini juga diinputkan, misalkan saya masukkan ini tinggal dicek datanya. Nah, ini terjadi kesalahan, jadi nanti tinggal dicek lagi apakah nomor kakaknya sudah sesuai ataupun belum Bapak Ibu ya. Tuh. Kemudian kalau misalkan ini sudah selesai, nanti tinggal diklik tombol simpan. Nah, ini kenapa tidak bisa disimpan? Karena si filenya belum di-upload, jadi nanti ada keterangan merah seperti ini. Nah, ini sekolah ijazah atau surat keterangan lulus atau kartu keluarga sekolah harus diisi ya. Ini juga kartu keluarga harus diisi, KTP orang tua juga harus diisi. Jadi nanti sehingga nanti ketika semuanya sudah diuploadkan, ini bisa disimpan. Kemudian nah itu untuk pengisian persyaratan umum. Nah, di persyaratan khusus Bapak Ibu atau adik-adik semua, ini jenjang pendaftaran. Jadi nanti tinggal dipilih
mau daftarnya ke SMA atau ke SMK. Kalau misalkan saya pilih ke SMA, nah ini ada jalur pendaftaran ya. Jadi jalur pendaftarannya mau ABK, KETM atau yang punya KIP, PKH dan yang lainnya itu daftarnya di KETM. Kemudian juga kondisi tertentu, perpindahan tugas orang tua, prestasi kejuaraan dan juga prestasi raport. Misal kita mau masuk jalur pendaftaran lewat KETM. Nah, ini nanti ada dicek datanya apakah terdata di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial atau tidak. Ketika diklik, nah ini kebetulan tidak terdaftar karena anak anak ini Ayam Yudianto ini tidak mempunyai kartu KIP ataupun kartu yang lain ya, jadi sehingga tidak terdaftar di DTKS. Kalau misalkan ketika dicek datanya terdaftar di DTKS, nah silahkan nanti mungkin bisa lanjut ke penguploadan berkasnya di sini. Nah, ini kartu program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi. Jadi nanti si kartunya di-upload di sini. Itu kalau misalkan jalur pendaftaran KETM. Kalau misalkan kondisi tertentu, nah ini juga sama. Surat tugas orang tua ya, ini sebagai tenaga penanganan COVID dari instansi tempat bertugas atau surat keterangan korban bencana alam atau sosial dari desa atau kelurahan setempat. Nah, ini untuk kondisi tertentu sama, berkasnya juga diupload di sini. Kemudian yang selanjutnya itu perpindahan tugas orang tua atau anak guru. Ini kebetulan ada dua, ada perpindahan atau anak guru. Jadi nanti apakah pendaftarannya itu perpindahan orang tua atau sebagai anak guru. Kalau perpindahan orang tua ini juga ada form yang harus diisi, kemudian juga surat pemindahan tugas dari instansi atau lembaga atau kantor atau perusahaan. Ini biasanya kalau yang orang tuanya TNI misal bertugas awalnya itu di daerah Aceh, misalkan sekarang pindah ke Garut, nah ini si surat tugasnya bisa dilampirkan di sini. Itu untuk perpindahan. Kalau anak guru juga sama, biasanya harus melampirkan surat tugas mengajar atau bekerja dari pimpinan satuan pendidikan. Nah ini juga berupa SK biasanya, ini upload di webnya ya, jadi di surat tugas mengajar atau di SK-nya ini diupload di sini. Kemudian kalau mempunyai sertifikat pendidik, ini jika ada silakan nanti juga dilampirkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu jalur pendaftaran prestasi kejuaraan. Nah, untuk jalur pendaftaran prestasi kejuaraan ini ada jenis lomba atau penyelenggaranya. Nah, ini ada yang apakah penyelenggaranya itu Kemendikbud atau Kemenag atau di luar Kemendikbud atau Kemenag atau Pramuka, Hafiz Quran ya, ini bisa dimasukkan. Kalau misalkan saya pilih misal di luar Kemendikbud, nah ini silahkan nanti mungkin diisi nama prestasinya seperti apa, kategorinya tunggal atau beregu ya. Kalau misalkan yang karate itu biasanya ada tunggal. Kalau misalkan sepak bola, futsal itu beregu atau baris berbaris, dan pramuka juga sama ya, itu biasanya beregu. Ini tinggal ditentukan apakah prestasinya nanti kategorinya tunggal atau ya. Kemudian pelaksanaan, nah pelaksanaan berjenjang atau tidak berjenjang, ini tinggal dipilih. Misal saya pilih tidak berjenjang. Nah ini tingkatnya, tingkat pelaksananya tingkat kota atau kabupaten, provinsi, nasional, Asia atau internasional. Ini tinggal dipilih. Kemudian juga peringkatnya, peringkat berapa, 1, 2, 3 atau harapan. Ini tinggal sesuai dengan sertifikat yang ada, itu kita mendapatkan peringkat atau si anak dapat peringkat berapa. Nah, yang harus diupload atau dilampirkan itu yang pertama sertifikatnya, itu diupload di sini. Kemudian juga foto saat mengikuti kegiatannya ya. Ini juga silahkan dimasukkan nanti. Kemudian foto pada saat menerima atau memegang bukti penghargaan prestasi, ini juga dimasukkan.
Nah, lebih bagus ada link YouTube, jadi dibuatkan link YouTube-nya, jadi nanti dimasukkan link YouTube-nya sebelah sini. Nah, itu untuk jalur pendaftaran prestasi kejuaraan. Oke, yang terakhir ada prestasi raport. Nah, untuk prestasi nilai raport ini banyak yang bertanya karena di sini hanya dicantumkan 5 semester, tidak dicantumkan apakah yang dimasukkan itu nilai pengetahuan atau keterampilan atau digabungkan nilai pengetahuan dan keterampilan nanti dirata-ratakan. Nah, Bapak Ibu atau adik-adik semua, untuk nilai raport ini yang dimasukkan cukup hanya nilai pengetahuannya saja. Jadi yang dimasukkan hanya nilai pengetahuannya saja. Ini dari semester 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi sampai dari kelas 1 sampai kelas 3 semester 1 ya, yang dimasukkan nilai pengetahuannya saja. Nah, ini kebetulan I.M. Yudianto Pratama ini dari sekolah negeri, dari SMP. Ini pendidikan agama. Kalau misalkan yang dari MTS itu ada 4 kalau nggak salah, ada Quran hadis, fikih dan yang lainnya. Nah, itu nanti dirata-ratakan otomatis oleh sistem. Nah, ini diisi tiap semester dari mapel pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, matematik ya, sampai yang lainnya. Kemudian juga ada kelompok A dan kelompok B, seni budaya, PJOK, prakarya, mulok. Nah, kalau sudah selesai nanti diupload raport siswanya di sini. Jadi untuk raport siswa yang semester 1 ketika sudah selesai nanti mungkin silakan diupload. Ya, kemudian juga yang semester 2-nya juga sama. Ini ketika sudah diisi nilainya, ini diupload juga si raport yang semester 2-nya. Jadi ini sebagai bukti bahwa nanti untuk proses verifikasi bahwa yang diinputkan itu betul datanya sesuai dengan yang ada tertera di raport. Nah, untuk pengisian nilai raport ini tidak bisa 1 semester dulu atau 2 semester dulu, karena nanti ketika disimpan ini akan merah semua. Silahkan periksa kembali form yang belum sesuai. Jadi ini akan tanda merah. Jadi harus diisi terlebih dahulu dari semester 1 sampai semester 5. Sehingga nanti kalau sudah si nilainya terinput dari semester 1 semester 5, juga file raportnya sudah diupload dan semua, ini baru bisa disimpan. Nah, mungkin itu teman-teman semua untuk proses penguploadan biodata, persyaratan umum dan juga persyaratan khususnya. Nah, kebetulan di sini belum ada untuk proses daftarnya karena nanti untuk menu pendaftaran itu akan dibuka tanggal 6 Juni ya. Nah, mungkin itu saja. Mudah-mudahan teman-teman semua diberi kemudahan ataupun nanti bisa bertanya ke sekolah kami kaitan dengan proses pengisian biodata, persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Insya Allah kami di sekolah juga membantu Bapak Ibu teman-teman semua ya. Oke, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.